Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang ada lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam kami datangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta hingga ila yaumil qiyamah. Yang Allah muliakan para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam terang rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Musannif rahimahullah taala madallahu ala qawlu kita amin. Kembali kita mengulang sedikit daripada pengajian kita yang minggu tadi mengenai daripada hukum korban. Catatan, setiap kali seseorang mendapati daripada muka pada anggota wudu, maka setiap kali itu juga dia melakukan daripada tayammum. Jadi di mana ada luka itu baik di wajahnya atau di anggota daripada lengan kanannya tadi. Kemudian tata cara mandi wajib bagi orang yang memakai korban. Orang ini umpama ini udah lantaran sakit, kayak apa tata cara mandinya? Mandinya tadi, sedangkan orang tersebut kita diperbolehkan mengenai daripada air di bagian daripada tangan korban tadi. Maka ayat tata cara menggunakannya, maka diperbolehkan memilih antara mendahulukan mandi terlebih dahulu lalu bertayamum atau mendahulukan tayamum dahulu baru mandi. Namun yang ada adalah mendahulukan tayamum terlebih dahulu agar ketika mandi sisa-sisa daripada tubuh tadi menjadi bersih, menjadi manakala tayamum. Makanya di antara bagi kemudahan bagi orang-orang yang ibaratnya memang kadang mendapatkan daripada air yang benar mandinya dengan cara tayamum. Ada perlukannya penghulu di dalam pasir atau ayo tayamum penghulu main hanya kayak itu cukup dia membasuh menyampul daripada bagian badannya dan tangannya selesai. Ada masalah lagi yang menyatakan bikinnya masalah bagaimana hukumnya seseorang yang hendak melakukan sholat fardu yang kedua kalinya dengan bersuci yang telah dipergunakan untuk sholat fardu sebelumnya. Bapak mengatakan ketika seseorang menggunakan tayamum, maka tayamum itu kan di pelajaran kita yang telah dahulu dikatakan tidak mengajarkan yang waktu cukup sekali pakai saja. Ada betul kali. Ini kayak apa? Masalahnya orang memperlukan tadi kan. Selainnya bodoh, bagaimana tayamum? Kayak apa masalahnya? Jawabannya itu tadi. Bila menggunakan ingin menggunakan dan peristiwa yang baru, maka dijawab dalam hal itu menurut Imam Nawawi yasin dia hanya wajib melakukan tayamum saja. Menurut daripada ulama Muhammad membuat. Adapun pada masalah mandi, semua ulama sepakat dia hanya wajib melakukan tayamum saja. Jadi bila masalah mandi, amun sekiranya membahayakan juga
kita tayamum aja. Lagi sebentar. Mohon khawatir. Jangan-jangan pokoknya ketika mandi kita timbul hubungannya karena korbannya timbul buruk kalau kita kalian boleh akan punya khawatir demikian, maka perbuatan mandi tadi dengan cara bertayamum. Kemudian yang berikutnya ada 3 rukun sholat yang mana diulang waktu memakai daripada korban. Yang pertama, bahwa korban itu pada anggota tayamum, artinya baik daripada di wajahnya atau di bagian daripada lengan tangannya. Tidak ada perbedaan apakah meletakkannya itu tadi di waktu suci atau tidak. Jadi waktu orang terkena daripada musibah itu kalau tahu gunakannya bersih, kalau ada yang digunakannya tadi langsung pasang aja. Yang penting sudah tertutupi, penting beres. Yang penting kita tutup. Atau apakah yang menutup tadi oleh korban tadi akan sedikit daripada anggota yang sahih atau tidak. Nah ini yang disuruh mengulang dan sembahyangnya ketika memakai korban. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa korban itu bukan pada anggota tayamum dan korban menutup anggota yang sehat lebih daripada kadar istimsak. Istimsak itu dari kita daripada kadar keperluan melekatnya ke korban. Umpamanya pun sedikit saja, tapi mau itu normal, lebarnya banyak itu artinya kan kelebihan itu padahal aturannya jadi kita menutup seperluannya aja, ala kadarnya aja, ini aja hebat benar gitu. Nah, maka demikian jadi tidak ada perbedaan apakah yang meletakkannya di waktu suci atau tidak. Nah, ini 3 daripada syarat harus diulangnya kan. Artinya dengan cara paling kali dikatanya. Yang ketiga, korban ditutupkan pada anggota luka dengan sekadar istimsak, yaitu kadar keperluan melekatnya saja, tapi meletakkan korban tadi dalam keadaan berhadas. Nah, ini 3 hal ini bila mana terjadi maka wajibnya mengulang dengan sembahyangnya. Mungkin bisa dipahami. Artinya bila kita menggunakan tadi pastikan benda yang kita gunakan itu tadi bujur suci. Ada meragukan gitu kan. Nah, bujur-bujur kita bersih bujur-bujur keadaannya ibadah benda nak alat besar melekat di badan itu bujur yang baik. Bila mana kita mandang ibaratnya hal yang bernajis, bujur waktu itu saja sembahyang cuma wajib pula mengkata oleh kenapa itu dianggap namanya sembahyang untuk menghormati waktu. Ada urusan mengadakan dalam pulang. Nah, itu orang menggunakan itu. Berarti bila seseorang dalam keadaan berhadas tetapi yang mengadakan dengan sembahyang, maka itu dianggap namanya salat menghormati waktu. Boleh itu, mau wajib dikatakan sembahyang. Artinya itu pulang. Bila ini ada mengada, berarti yang lulus saja. Kenapa? Jadi mana-mana jadi sembahyang dianggap sembahyang menghormati waktu tadi. Sebab kita menghormati waktu tadi dikhawatirkan ada tahu kita dengan aja kita cuma dapat, kita udah tahu. Boleh kita pakai kita ngomong, nggak ada lagi atau kita atau sore kita masih ada umurnya kan ada tahu kita makanya makan daripada itu gawe aja dulu walaupun dengan jasa kotor-kotornya. Yang penting kalian jadi menunaikan kewajiban kita. Cuma bila mana kita sudah mendapatkan nikahan yang bersih tadi, wajib kita untuk mengadanya tadi. Nah, adalah. Kemudian yang berikutnya yakni mengenai daripada pembatal tayamum. Yang pertama yaitu apa-apa yang membatalkan daripada wudu. Nah, jadi bila mana tentang masalah wudu tadi batal, maka batal dari tayamum. Umpamanya contoh, umpamanya ketika orang tadi membuang mengangkut dari kita. Nah, atau dia tertidur ada pada tempatnya. Nah, kita guring ya, guring juga orang yang boros, umpamanya jelas itu sudah. Pokoknya bila ini orangnya terguring, apalagi orang yang boros kita juga, umpamanya pulang boleh kan? Walaupun kalau takut orangnya wajib nggak sembuh, nggak boleh. Bila dia orang lama, nah istimewanya orang lama pulang, orang lama ini ada hubungannya misalnya
bentukannya jadi kita nahap. Mau niat ini nahap. Ini ulang-ulang dia apakah wajibnya foto? Ada wajib. Jadi ibadah itu guling yang mengaruh ada. Guling itu jadi kita tuh mendengar kata-kata orang, tetapi kita akan mengerti itu. Nah, kita betul guling ini, makanya guling aja menjadi tanya orang. Dan itu yang puji-puji orang marah, puji orang punya. Tapi jujur guling itu. Nah ini mendengar, tapi kita akan mengerti dengan apa yang diucapkan orang. Salah ditahami Allah, jangan salah. Cuma bagi orang yang boros kadang Allah, dan masalah simpulannya, bila kita kuring tidak membuat kadang bodoh. Sebab karena ini dikhawatirkan, sebab namun lebih dari kalau dinyatakan itu bisa ada rasaan berita. Itu tadi. Jadi kalau boleh terangkat, nah ketika kita boleh dalam keadaan tempat, nah kita tadi membatalkan dengan wudhu yang kedua dengan tayamum. Kemudian lagi daripada apa-apa yang membatalkan wudhu, jika tayamumnya daripada hadas kecil, jika tayamumnya dari hadas besar, maka tidak batal dengan adanya apa-apa yang membatalkan wudhu. Nah berbeda dengan hal-hal yang tadi. Kemudian yang kedua adalah murtad. Nah, kalau menjadi murtad karena tayamum adalah bersuci norma. Artinya ketika ia mengucapkan keluar daripada agama Islam, maka langsung membatalkan dengan diri seseorang berarti. Makanya jadi itu pandai-pandai yang menjaga main-main tidak boleh. Kalau main-main berpijak tidak. Nah, tidak kalau main-main benar. Kemudian yang ketiga, menduga adanya air jika tayamumnya yang dilakukan tadi karena ketiadaan air di luar daripada sembahyang. Bila kita menduga-duga orang, maka ketika orang menduga-duga itu tadi adanya air, sedangkan dia itu melakukan sembahyang tadi dan tidak tayamum, maka batal tayamumnya. Kemudian yang keempat, melihat air waktu sembahyang, sedang sembahyang itu tidak gugur dengan sebab daripada tayamum, maka wajib dikadanya seperti melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air, seperti ketika adanya di rumah atau tidak berpergian. Jadi umpamanya ketika seseorang ini tadi jelas-jelas tidak melihat ada batu, kalau digunakan biasanya untuk tetapi jangan membatalkan jalannya ginjal. Rasakan semuanya sudah juga tayamum tadi menggunakan bulu ginjal. Jadi pas dia melihat semua pada nomor pertama barang, sedangkan ini yang melihat lanjut maka langsung membatalkan hal demikian tadi tidak boleh. Nah demikian tadi itu jelas sudah batal dengan tayamum. Maka daripada itu kita harus berhati-hati dengan hal yang demikian tadi semua ketahui. Walaupun ada batal daripada segi membatalkan, tapi begitu kita melihat adanya air, langsung batal dengan apa yang kita beri tadi. Kemudian yang berikutnya bab masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah. Ini mohon maaf lagi ini yang Allah kalau mau di orang ngomong tadi kemungkinan orang yakin banyak yang bilang agak yang berbeda daripada kebiasaannya. Yang pertama di bagian haid masalah daripada haid. Jadi haid ini secara bahasa adalah mengalir. Artinya mengalir itu adalah itu sudah kan. Sedangkan menurut istilah syara hukum daripada agama adalah darah yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat dan menurut kebiasaan, bukan karena melahirkan dan keluar pada waktu-waktu tertentu. Ini yang dikatakan dengan namanya haid. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Dan warna-warna daripada darah itu ada 5 macam. Macam warnanya nih. Yang pertama hitam. Itu adalah darah yang paling kuat, kental dan sangat amis. Artinya berbau. Ini khawatir. Jangan kita bayi-bayi yang hilang, saya pun dilihat tidak kuning-kuning, saya pun dilihat abang-abang, namun ini
Ayo, sama penyakit kamu ada, tidak salah, ada sudah. Aturan namanya ada. Bagian-bagian itu berbeda-beda bagi orang. Jadi yang heran dengan pemerintah ada. Nanti ada yang hitam darahnya. Kemudian yang kedua, merah adalah darah yang kuat dan tidak begitu berbau. Jadi kan begitu berbau warna bau, baunya. Kemudian yang ketiga, warna merah kekuning-kuningan. Jadi lagian harus tahu pula. Yang orang tahu juga. Warna merah kekuning-kuningan adalah darah yang lemah dan tidak berbau. Nah. Kemudian keempat, kuning adalah darah yang lebih lemah dan tidak berbau. Jadi tadi ada darah kuning-kuning, ini memang kuning enggak. Nah, kemudian yang kelima, warnanya keruh, darah yang benar-benar keruh. Itu adalah darah yang paling lemah dan tidak berbau. Nah, jadi 5 warna ya Allah macam-macam. Jadi tidak umpamanya ada darah itu darah apa nih? Darah haid kan lain ya, darah penyakit yang lain. Ini sudah pada sudah kita bentuk-bentuk warna-warna yang keluar. Bila ini ada di antara lima tadi berarti darah haid. Bila ini ada di antara lima itu berarti darah penyakit sudah jelas sudah orang. Nyaman jelas. Masa daripada haid itu paling sedikit masa haid itu adalah sehari semalam. Dalam hitungan 24 jam. Nah, masa haid itu paling sedikit pada satu umat dari kita. Dan paling lama masa haid itu adalah 15 hari. Ada lebih itu paling lama sudah 15 hari. Bila ini lebih pada 15 hari, itu bisa kita darah istihadah. Nah, istihadah itu berbeda. Darah haid darah nifas lain kita. Istihadah dengan berbeda. Lagiannya darah penyakit itu kayak apa? Bila ulama keluar pada yang lain batas sudah itu kayak apa? Wajib bersembahyang, istihadah wajib sembahyang. Nah, jadi kalau ada. Jadi paling lawasnya adalah 15 hari dan pada umumnya perempuan itu mengeluarkan daripada darah itu 6 hari atau 10 hari. Nah, keumuman sudah. Artinya kebanyakannya ya Allah jarang lebih. Kecuali mungkin maka dalam Nabi itu sahih. Sedangkan paling sedikit masa suci antara 2 haid adalah 15 hari. Dan pada umumnya masa suci itu adalah 23 hari apabila haidnya 7 hari atau 24 hari apabila haidnya 6 hari. Nah, jadi perbedaannya ada. Jadi kebanyakannya bisa 6 hari, bisa 7 hari. Kalau ikan mana kalian pilih kita saja, kita tahu lebihnya itu ada ya. Bila nilainya haid, maka otomatis kita dilarang untuk memakai. Ada boleh memakai, ada boleh dilarang. Ayat waktu ada boleh digunakan. Kemudian tidak ada batas untuk masa suci yang memisah antara dua daripada haid. Kenapa? Sebab ada kalanya perempuan itu mengalami daripada haid 3 bulan sekali, bahkan bertahun-tahun tidak daripada mengalami haid. Nah, jadi perbedaan yang terjadi. Jadi perlu diketahui bahwa setiap perempuan yang mengeluarkan darah haid setiap bulannya paling sedikit selama 24 jam. Artinya selama sehari pengalaman ya Allah. Cuman biasanya terbagi 24 jam ini dalam beberapa hari. Contoh terbaginya itu kayak apa? Seorang perempuan mengeluarkan darah pada hari pertama, besar pertama mengeluarkan darah yang kedua, hingga kedua mengeluarkan darah yang ketiga, hingga hari yang ketiga mengeluarkan darah yang keempat. Nah, sempurnakanlah. Jadi keempat ini masing-masing 5 jam.
jam dia mengeluarkan darah. Kemudian pada hari 6 kelima dan ke-6 masing-masingnya 2 jam. Ya Allah 2 jam. Jadi tuhnya pas tuh. Sehingga jumlah keseluruhannya jadi 24 jam. Ya Allah. Jadi 5 jam 5 jam 5 jam 5 jam 20 tambah 2 jam 2 jam berarti 24 jam. Ya Allah tuhnya. Jadi ada perbedaannya. Dan jika keluar darah itu jadi kurang dari 24 jam, maka tidak dihukumi daripada darah haid. Kenapa? Akan tetapi ini tadi itu ngarannya darah istihadah, walaupun keluarnya selama 15 hari. Bila kadang mencapai daripada jamnya dengan 24 jam hitungannya. Kebiasaan kita paham bagaimana? Nah, jadi dia hitung bagaimana ini berapa kali hitungan. Bila ini melebihi berlebihan berarti itu adalah istihadah. Bila istihadah berarti ada belum mandi kita yang ini cukup kita bisa bersiakan, maka kita wajib mengerjakan sembahyang. Nah, bagaimana? Jadi kira-kira belum bersih lagi dia masih ada titik pulang saja. Kita titik pulang ke lain. Ya Allah lah, lain. Kemudian bisa dipaham oleh ya Allah. Ini pun biar di mana tahu ini mana ya. Terus kerjaan. Belum merasakan masuk ya Allah aja. Nah itu tadi. Dan jika keluar darahnya adalah daripada 24 jam maka tidak dihukumi darah haid, akan tetapi dari istihadah walaupun keluarnya selama 15 hari. Contohnya, contohnya, seorang perempuan mengeluarkan darah selama 15 hari. 15 hari sudah mengeluarkan darah. Begitu dia mengeluarkan darah tadi, dan dia setiap harinya mengeluarkan darah itu 1 jam. Padahal 15 hari kalau kita tiap hari bisa 1 jam. 1 jam saja nih. Maka darah tersebut dihukumi darah istihadah. Kenapa? Karena keluarnya hanya 15 jam. Berarti kita minum kopi. Dan paham kalau lebih nyaman benar namanya. Jadi kita bedanya ada yang demikian itu berarti itu lain darah haid. Berarti itu kurang dari 24 jam. Sedangkan darah haid itu dihitungi dengan 24 jam. Jadi terkadang bisa ada namanya tes ya Allah. Air. Padahal aku yang sudah mandian ini. Mandi bisa mandi haid jadi sekali tidak kopi yang malu iya itu pulang keluar nah itu lain ya. Berarti itu darah istihadah cukup kita membersihkannya meskipun bersiakan pilihnya kalau ada membalut dia balut situ kayak apa sekiranya ada mendadak ada apa air sama kayak orang salisin bawah salisin bawah itu pilihnya bakal nih begila lagi ya nah bilanya sebab kami itu kan sudah berbasuh begitu dia sebaiknya titis pulang dan siapa banyak sedikit ya dan tinggal kalau ada nih orang aja nih sebaiknya dan bertitis ya maka orang kayak ini bila mana terjadi dalam demikian jadi boleh kita menggunakan korban cuma cukup sekali pakai ya jadi kita semua yang ada batal sekali aja. Karena industri korban kita hanya buang korbannya bersyukuran kayak awal tadi. Supaya dia tidak menepis kesal awal. Bisa dibawa-bawa. Jadi kan tahu kayak ini kecuali orang monok kerja. Nah, biar belum tahu dia anak monok. Termasuk ulun justru malam ini kayak itu terkawal apa? Mungkin oleh kawasan bentuk akan kita hasilkan belajarnya bisa juga dengan cara menyentuh di hari itu tidak hamil terus. Jadi itu jadinya. Nah bisa jadi. Nah jadi nang tadi itu adalah jadi seorang perempuan nang bisa juga mengeluarkan daripada darah secara terus menerus selama 24 jam dalam arti sekiranya kapasnya dimasuk akan dari ke dalam daripada parasnya maka terdapat bercak atau ada basah jadi basahnya darah tadi yang demikian ini dihitung masih mengeluarkan darah walaupun darah itu tadi tidak keluar pada permukaan daripada paras
Nah itu jadi adalah istiadah. Jadi boleh kita supali itu supaya jangan terbang lagi. Kayak Pak ada supaya jangan berkorai dengan pakaian kita. Saya paham lah. Nah mungkin paham bisa dilakukan enggak paham. Nah mungkin ini namanya sampai apa juga mudah-mudahan ada faedah yang membuat itu semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.